Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dengan saya, nama Muhammad Enrico, NIM B1190107. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istiqsad, al-islami, istisad, atau ekonomi. Didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam, yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias sesuai prinsip syariat Islam yang mewujudkan kesejahteraan umat. Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Merujuk pendapat Aslim Hanif, bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori. Satu, kelompok juris. Dua, kelompok modernis. Tiga, kelompok western. Trended Muslim Economics. Selanjutnya, pendefinisian tentang apakah ekonomi Islam berbeda antara ekonom yang satu dengan yang lain. Pertama, dari Medwali 1993, menurut Medwali, yang membedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Kedua, menurut Moser Kaf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisiplin. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga, terhadap ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah, yang mana akidah Islam ini adalah akidah yang produktif, yaitu dapat memancarkan hukum syariah yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti ibadah mahdah atau ibadah ritual, kemudian hubungan manusia yang dengan sesamanya atau habluminanas, seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablu fin nafsi, seperti berakhlak, hukum makan minuman, dan berpakaian. Bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam Islam, namun harus diperhatikan bahwa bidang ekonomi terdapat menjadi dua bagian, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Pengaturan Islam dalam bidang ekonomi mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam konteks pengadaan dan produksi barang dan jasa. Islam mengaturnya termasuk dalam pemilihan teknologi berproduksi sesuai dengan nilai Islam. Ilmu ekonomi terkait sains teknologi bersifat netral, sehingga ilmu ekonomi manapun dapat dikembangkan dan diadopsi ke dalam sistem ekonomi Islam selama tidak kontraproduktif. Sementara itu, sistem ekonomi dapat menyangkut pandangan terhadap kepemilikan harta, pengelolaan harta, maupun distribusi harta di tengah-tengah masyarakat yang bersifat tidak netral dan dipenuhi pandangan hidup atau ideologi tertentu. Bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam pemahaman Islam terhadap fenomena ekonomi dan membentuk sebuah world view berdasarkan tiga tahap berikut. Satu, pembentukan fondasi aksioma dan premis. Dua, sistematika konsep. Tiga, subject matter, body of knowledge atau mikro makro, cakupan dan batasan. Berdasarkan pendekatan HAT atau membangun definisi berdasarkan subject matter atau masalah utama, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai satu, sebuah studi menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dan ekonomi. Dua, sebuah studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam.
3. Sebuah studi permasalahan ekonomi dapat dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikan dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan. 4. Sebuah studi tentang perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan ekonominya. Sementara itu, dari pendekatan FAS atau membangun definisi berdasarkan perbedaan, ilmu ekonomi Islam dapat dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional dalam 3 aspek. 1. The aims of study. 2. The approach of study. 3. The scope of study. Perbedaan ilmu ekonomi Islam dan konvensional dilihat dari segi permasalahan ekonomi, fokus dalam sasaran studi, serta asal muasal dan tujuannya. Sesuai gambar tersebut ya. Dari semua penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya yang bertujuan untuk mewujudkan makhasid syariah atau agama jiwa, akal, nasab, dan harta sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah. 1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.